Halo, perkenalkan, nama saya Matthew Sebastian Samsi dengan NRP 130123903. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal behavioral economics. Saya akan menjawab dengan singkat dan jelas. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya benar. Penjelasannya, individu yang fully sophisticated menyadari adanya present bias sehingga mereka tahu diri mereka cenderung menunda atau mengambil keputusan tidak konsisten antar waktu. Namun, kesadaran ini bisa membuat mereka melakukan strategi self-control yang mahal. Misalnya menghindari pilihan tertentu atau membuat komitmen yang keras. Dalam beberapa kasus, hasil akhirnya justru bisa lebih buruk dibandingkan individu yang naif, karena orang naif tidak menyadari kelemahan dan tetap optimis tentang masa depan. Soal nomor 2 salah. Menjadi sophisticated tidak berarti menghilangkan present bias. Hanya berarti John menyadari bahwa ia punya present bias. Present bias itu sendiri tetap ada dalam preferensinya. Yang berubah hanyalah John bisa mengantisipasi perilakunya di masa depan, sehingga ia mungkin melakukan strategi self-control jika dampak negatif bisa berkurang, tapi tidak hilang sepenuhnya. Jawaban yang ketiga, benar. Teori utilitas ekspektasi memang bisa menjelaskan mengapa orang menolak taruhan kecil dengan nilai harapan positif. Caranya dengan mengasumsikan bahwa orang punya risk aversion yang sangat tinggi. Namun jika parameter risk aversion terlalu tinggi, implikasinya jadi tidak masuk akal. Orang juga akan menolak taruhan besar yang justru menguntungkan, atau bahkan menolak asuransi yang jelas bermanfaat. Karena itu ada keterbatasan teori utilitas ekspektasi murni dalam menjelaskan fenomena ini. Soal keempat, jawabannya benar. Penjelasannya reference dependence, berarti orang menilai hasil relatif terhadap titik acuan. Dalam lomba maraton, titik acuan seringkali target waktu bulat. Misalnya 3 jam 30 atau 4 jam. Karena itu banyak pelari berusaha keras untuk mencapai target tersebut, walaupun hanya beda beberapa detik. Akibatnya distribusi waktu finish terlihat menumpuk atau bunching pada kelipatan 30 menit. Untuk jawaban nomor 5 tidak pasti. Dari ultimatum game, kita bisa melihat apakah proposer menawarkan pembagian yang relatif besar. Namun sulit membedakan apakah itu karena benar-benar altruistik atau karena strategis. Artinya, data dari game ini sendiri belum cukup untuk memisahkan motivasi yang benar. Sebenarnya, peneliti biasanya perlu membandingkan dengan game yang lain, seperti dictator game, agar bisa membedakan antara generosity murni dan strategi. Itulah jawaban saya dari 5 pertanyaan tersebut. Terima kasih.